Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Baiklah, untuk video selanjutnya atau video kali ini kita akan mempelajari materi yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Tetapi sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lumeber terhadap diri kita, kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan sampai ke umat-umatnya kepada kita, dengan satu syarat ataupun dengan cara kita selalu berselawat kepada beliau dan selalu mencintai beliau dengan melaksanakan segala sunnah-sunnahnya ataupun segala yang dicontohkan, baik perilaku ataupun ucapan-ucapan beliau, sehingga kita nantinya akan dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah dengan perasaan bangga bahwa kita adalah umat yang selalu mencintai kepada beliau. Amma ba'd. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa pandemi ini, ya. Semoga kita selalu terhindar dari segala mara bahaya dan mudah-mudahan kita tidak terkena dengan dampak negatif, bukan dampak negatif, dampak penyakit corona yang sekarang ini masih melanda. Tapi kita harus tetap menjaga ikhtiar untuk selalu menjaga jarak, memakai masker, ya, kemudian melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini perkembangan COVID ini semakin hari semakin banyak yang terkena, sehingga kita harus berhati-hati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, tapi sebelumnya akan saya mereview bahwa kemarin sudah saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang makhluk, seorang makhluk yang memang dituntut untuk menjadi seorang hamba, ya. Hamba ini adalah yang bertugas ataupun punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal ibadah kita itu akan ditulis oleh Allah. Segala amal ibadah kita nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, maka dari itu salah satu materi pada kesempatan kali ini, bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai seorang makhluk, sebagai seorang hamba. Ya, kita diwajibkan untuk menghindari, bahkan harus menghindari yang namanya dengan pergaulan bebas, yang namanya perbuatan yang mendekati zina. Nah, pergaulan bebas ini adalah pergaulan yang pergaulan yang kita tanpa mematuhi aturan yang berlaku atau mematuhi aturan yang disyariatkan oleh agama. Sehingga dalam kita bersosial, dalam kita bergaul, kita harus punya rambu-rambu yang jelas. Nah, khususnya kita sebagai seorang muslim, ya, khususnya kita sebagai seorang hamba, ya harus tahu rambu-rambu tersebut, ya. Kita harus belajar ilmu syariah dulu. Bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim, ilmu syariah itu, ya, contohnya adalah bagaimana kita mempelajari sholat, bagaimana kita mempelajari puasa, bagaimana kita melaksanakan puasa dengan ilmunya, bagaimana kita melaksanakan sholat dengan ilmunya, bagaimana kita menjadi seorang hamba dengan ilmunya, bagaimana cara kita bergaul dengan ilmunya, bermuamalah itu juga ada ilmunya. Sehingga perkembangan zaman yang sekarang ini, yang antara rasional dan irasional itu memang harus matching, ya,
Artinya bahwa kalau dipikir itu adalah sebuah hak dan kewajiban, maka ilmu syariatlah atau ilmu agamalah yang harus juga berbicara di situ, sehingga tidak keluar dari jalur agama ataupun keluar dari jalur yang seharusnya, karena pastinya akan menabrak jalur agama dan juga jalur norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya misalnya kita ada seorang perempuan atau seorang wanita yang memakai pakaian yang seksi atau memakai pakaian-pakaian yang dilarang oleh agama, yang seharusnya itu tidak dipakai tetapi dipakai, dengan mereka mengatasnamakan adalah ini adalah hak, sebuah hak kita. Ya mungkin yang itu tidak berdampak menurutnya secara rasional, bahwa itu ya, itu kebebasan saya memakai pakaian seperti ini adalah hak saya, tapi dampaknya adalah luar biasa. Satu, sebenarnya bahwa itu adalah sebuah larangan. Yang kedua, dampak kepada manusia yang lain. Artinya ketika ada seorang laki-laki yang melihat pakaian ataupun wanita dengan pakaian yang tidak menutup aurat dengan benar, maka itu juga nantinya akan menimbulkan beberapa hal-hal negatif. Akan satu, dia akan mendapatkan dosa karena melihatnya. Yang kedua, dia akan berpikiran negatif terkait dengan wanita tersebut, pandangannya bagaimana. Nah, jadi antara rasional dengan irasional itu harus menyatu. Antara ilmu agama dengan juga ilmu sosial itu juga harus menyatu, sehingga agama di sini berfungsi untuk menjaga itu, mengatur itu, ya. Sehingga bagaimana caranya kita supaya bisa menghindari pergaulan bebas dan mengganti perbuatan zina ini, ya makanya intinya adalah kita harus belajar mengaji. Nah, kalau saya kira bahwa orang-orang yang dia menyalahi aturan secara hukum syariat karena dia tidak tahu hukum syariat yang sebenarnya, karena dia tidak tahu hukum norma agama ataupun norma sosial, norma kesopanan, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ataupun dia pernah belajar tapi tidak dipakai karena mungkin tidak paham, atau mungkin sudah paham tetapi karena akal pikirannya itu yang lebih dominan adalah hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah seperti itu. Tetapi kalau hawa nafsu ini ditekan dengan akal kita, dengan ilmu kita, insya Allah itu akan mengalahkan. Sehingga contoh bagi seorang perempuan, dia akan memakai pakaian yang seharusnya seperti agama ini menganjurkan, yaitu menutup aurat dan lain sebagainya, ya, bergaul dengan baik, ya, ada norma-norma, ada rambu-rambunya. Nah, pada kesempatan kali ini bahwa kita akan mempelajari terkait dengan dampak-dampak, ya, yang terkait dengan dampak negatif kalau kita melakukan pergaulan bebas. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang tentang pengertian zina, kemudian hukum zina, kemudian kategori zina atau macam-macam zina, ada zina muhson dan ada zina ghairu muhson. Kemudian hukuman bagi bezinanya, hukuman bagi bezina muhson dan ghairu muhson itu juga sudah kita bahas. Kemudian hukuman bagi penuduh zina, nah ini juga agama mengaturnya. Ketika seorang dituduh melakukan perbuatan zina, maka syaratnya harus ada saksi yang memang di situ melihat, ya, saksi kalau bukti-bukti secara administrasi ataupun bukti-bukti secara fisik ini ada dan kemudian disampaikan kepada pihak hukum, sehingga nantinya ketika seorang itu dihukum karena memang perbuatan zina itu benar adanya. Tetapi kalau misalnya ada seorang penuduh zina tetapi dia tidak terbukti karena melakukan hubungan zina, karena saksinya tidak jelas ataupun kurang, saksinya lemah dalam hal ini persyaratannya, maka bagi penuduh zina ini pun
akan dihukum akan didera 80 kali deraan ataupun cambukan. Nah, ini berdasarkan dalam Quran surat An-Nur ayat 4 ya. Ini bagi hukuman bagi penuduh zina. Nah, dampak negatif dari perbuatan zina yang pertama adalah satu, pastinya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Ini pasti sudah seperti itu ya. Kalau saya kira mungkin di lingkungan kalian adalah desas-desus ataupun ada berita atau bahkan memang ada seorang yang memang sudah melakukan perbuatan zina dengan bukti adanya dia belum menikah tetapi sudah, mohon maaf, mungkin misalnya sudah hamil duluan. Nah, ini pastinya masyarakat akan mengucilkan. Ini dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian nasab menjadi tidak jelas. Jadi nantinya ketika perempuan ataupun seorang wanita dia melahirkan anak, sebelum atas namanya itu adalah sebuah pernikahan, maka nasabnya itu tidak ikut bapaknya, walaupun secara hukum biologis ya itu adalah bapaknya, gen keturunan adalah dari bapaknya, tetapi secara hukum syariat itu tidak diperbolehkan, tidak secara nasab tidak sampai ke bapaknya, tetapi nanti binnya adalah bin ibunya, sehingga di sini si anak ini pun tidak nantinya akan mendapatkan hak sebagai anaknya, hak waris, hak mendapatkan waris tadi ya. Nah, kemudian secara hukum misalnya kalau seorang itu anak itu adalah perempuan, maka dia tidak berhak menjadi wali dari ketika si anak perempuan ini menikah. Nah, si bapak biologis ini tidak boleh menjadi wali nikahnya karena dulunya ketika dia lahir itu di luar pernikahan. Nah, yang keempat adalah hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itu tadi juga saya jelaskan bahwa tidak dapat warisan, tidak dapat hak menjadi wali si bapaknya secara wali biologisnya. Nah, nanti gimana kalau misalnya ketika perempuan ataupun anak perempuan itu menikah, maka dia walinya adalah dari wali hakim ataupun dari menteri keagamaan, dalam hal ini kantor urusan agama. Nah, di dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir ya, yang dikarang oleh Imam Suyuti, bahwa ya, beliau menuliskan perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya. 3 dampak negatif yang menimpa pada saat di dunia dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat. Dampak di dunia, 1, menghilangkan wibawa. Yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. Nah, ini dampak menghilangkan wibawa. Kemudian yang kedua, mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan hawa nafsu. Nah, ini bagi pelaku-pelaku zina ataupun orang-orang laki-laki yang selalu ingin memuaskan dirinya dengan tidak menikah tetapi melakukan hubungan zina. Bahasa mungkin di lingkungan kita ada laki-laki yang suka jajan ya, dan ini akan mengakibatkan dampak kefakiran. Yang ketiga, mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan mengakibatkan umur pelakunya berkurang lantaran akan terserang penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, seperti HIV ataupun AIDS ya, ini adalah penyakit-penyakit yang awalnya ditimbulkan karena akibatnya pergaulan bebas atau perbuatan zina yang sangat bebas sekali, infeksi saluran kelamin dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang terkait dengan penyakit kelamin.
Nah, kemudian dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. Yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastinya seperti itu. Dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah melakukan perbuatan dosa besar, yaitu melakukan zina. Yang kedua, hisab yang jelek atau banyak dosa. Nantinya akan tercatat bahwa dia eh, apa namanya dicatat kalau dia punya dosa yang sangat besar ketika nanti di akhirat. Yang ketiga, siksaan neraka. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang berat dan hina kelak di neraka. Nah, dikisahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan Isra dan Mi'raj, belum diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang amat busuk daripada daging segar tersebut. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka berselingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar namun bau tubuhnya sangat busuk. Nah, menjijikkan saat dipandang dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran ataupun comberan. Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka? Dan dua malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pelaku berzina laki-laki dan pelaku zina perempuan. Ya, ini dampak siksaan neraka yang nantinya akan ditimpakan oleh bagi kaum pelaku zina, baik perempuan ataupun laki-laki. Kemudian Quran surat An-Nur ayat 2, ya. Ini disampaikan bahwa berzina perempuan dan berzina laki-laki teralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Nah, di dalam Quran surat An-Nur ini adalah Quran surat yang menyampaikan bahwa hukuman bagi pelaku zina ini memang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana dengan di negara kita? Karena negara kita bukan negara muslim, bukan negara bersyariat Islam, bukan negara Islam, tetapi banyak masyarakatnya yang memeluk agama Islam, sehingga hukumannya tidak melakukan hukuman seperti di dalam Islam. Artinya kita memakai hukum-hukum internasional yang sudah mengadopsi, tetapi banyak juga yang mengadopsi hukum-hukum Islam yang dijadikan sebagai hukum negara di Indonesia. Nah, coba kalau misalnya di Indonesia ini adalah hukum Islam, maka bagi pelaku zina ini ya banyak yang meninggal, yang mati. Ya, misalnya ketika ada Satpol PP ataupun polisi sedang beroperasi di mana itu? Di kos-kosan ataupun di hotel, ketika mendapatkan ada seorang pemuda dan pemudi melakukan hubungan zina, maka dia akan dilakukan hukuman bagi pelaku zina tersebut dengan hukuman syariat yang ada di negaranya ataupun hukum negara di Indonesia. Nah, berarti banyak orang yang nantinya akan mati muda, sehingga untunglah bagi pelaku-pelaku zina yang ada di Indonesia ini tidak langsung dihukum. Nah, kemudian hadis tentang larangan mendekati zina. Dari hadisnya disampaikan an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'ati laisa ma'aha du mahramin minha fa inna salisahu masyaiton. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Nah, ini hadis ini adalah termasuk hadis yang populer, bahwa ketika ada dua orang pemuda dan pemudi, maka yang ketiganya adalah pastinya setan, karena setan nantinya akan masuk kepada keduanya untuk menggoda. Mumpung sepi,
mumpung kita berduaan, mumpung tidak ada yang melihat, mumpung di tempat gelap-gelapan, sehingga nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hadis ini adalah riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini nanti kalau bisa harus dihafalkan. Ya, nanti saya meminta untuk kalian menghafalkan hadis ini. Redaksi hadisnya kalian nanti bisa di download ataupun dicari, atau sudah saya masukkan di LMS. Kalian bisa download buku pegangan siswa untuk kelas 10. Nah, itu ada di halaman 181. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim, terutama untuk yang perempuan, kita harus bisa menerapkan perilaku-perilaku yang mulia untuk bisa menghadapi itu semua. Kewajiban untuk menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan hukum syariat Islam, saya kira adalah salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam, sehingga nantinya akan menghindari perbuatan-perbuatan yang bebas, perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Tapi sekarang ini di Indonesia itu ngetrennya banyak perempuan-perempuan yang sekarang memakai jilbab, menutup aurat. Tetapi kadang ada yang masih memakai busana seperti itu, tetapi masih memperlihatkan lekukan tubuh. Nah, itu sama halnya disyaratkan bahwa wanita yang seperti itu ibaratnya seperti tidak memakai pakaian karena masih memperlihatkan lekukan tubuhnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, nasihatnya bagaimana kita menerapkan perilakunya? Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang sehat. Ya, artinya kita bagi para pemuda dan remaja yang dapat menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan cara melakukan hal-hal positif yang mengandung manfaat. Ya, boleh bergaul antara laki-laki dan perempuan, tapi harus ada rambu-rambu yang jelas, harus sesuai dengan hukum syariatnya. Antara laki-laki dan perempuan harus ada satir, harus ada jarak, ya. Tidak boleh dalam keadaan bersamaan, ya, di situ satu jejer. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Nah, ini rambu-rambu bahwa perempuan atau seorang perempuan ini ketika mereka bepergian, maka harus ada yang mendampingi atau mahramnya, yaitu saudara laki-laki, baik kakaknya ataupun adiknya yang laki-laki. Satu orang perempuan itu harus didampingi oleh dua laki-laki. Nah, dari mahramnya berarti dari keluarganya, ya. Tidak boleh seorang perempuan ini bepergian sendirian. Nah, ini hukum-hukum positif agamanya seperti itu. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan perilaku supaya kita menghindari pergaulan bebas adalah menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar, budel, sampai dengan lutut kaki. Nah, ini auratnya laki-laki. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutup bagian dada. Nah, kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan. Artinya memakai pakaian muslim, busana muslim yang disebut muslim ini ya harus standar dengan hukum syariat agama. Tidak boleh kemudian seenaknya sendiri. Dia berjilbab, memakai lengan panjang, tetapi lekukan tubuhnya masih terlihat, ngepres badan begitu, ya. Bajunya adiknya dipakai. Nah, itu
tidak diperbolehkan, itu dianggap seperti dihukumi seperti belum memakai pakaian. Yang ketiga, menjaga pandangan. Ya, jadi seorang laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Sehingga kalau ada tadi kembali kepada bagaimana cara berpakaian seorang perempuan, bagaimana cara berpakaian seorang laki-laki ini juga nantinya akan berdampak, akan dipandang oleh kedua lawan jenis ini, sehingga nanti akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya, dulu mungkin banyak dari karena adanya pemerkosaan, adanya pelecehan seksual, karena perempuan itu sendiri yang memakai pakaian yang seronok gitu, atau pakaian-pakaian yang mengundang hawa nafsu atau mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga terjadilah hal-hal pelecehan seksual sampai bahkan diperkosa. Yang keempat, menjaga kehormatan. Nah, ini menjaga kehormatan di sini adalah kita juga harus memposisikan diri kita sebagai seorang muslim. Bagaimana kita cara bersikap kita kepada orang tua, bagaimana cara bersikap kita kepada orang lain, bagaimana cara kita bersikap dengan guru, bagaimana cara kita bersikap dengan lawan jenis, bagaimana kita bersikap sebagai seorang muslim. Artinya bahwa kehormatan diri kita adalah akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal negatif, maka kehormatan kita akan turun. Ya. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Nah, ini adalah anjuran dari agama bahwa kalau kita ingin menghindari perbuatan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan zina, maka sebagai seorang remaja melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, kalau tidak mampu untuk menekan hawa nafsu kita, dengan cara menekannya adalah dengan cara berpuasa. Nah, itu materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ya, kalau tidak paham nanti bisa disampaikan lewat chatting atau lewat komentar di YouTube. Dan yang pertama dilakukan adalah kalian nanti absen di channel YouTube saya. Kemudian ketika bertanya, sampaikan juga di komentar. Kemudian nanti saya menginginkan hafalan hadis yang terkait dengan hadis tadi ya, hadis larangan mendekati perbuatan zina, riwayat Imam Ahmad ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Nah, ini An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'ati laisa ma'ahadu mahramin minha fa inna salisahuma syaitan. Nah, ini hadis populer yang harus dihafalkan. Nanti saya minta untuk kalian menghafal lewat video juga bisa disampaikan, bisa lewat video atau bisa, saya kira lewat video ya nanti, karena saya harus tahu kamu hafal bukan melihat. Nah, kemudian hafalan itu disampaikan baik nanti di Instagram saya atau di WA, itu juga bisa. Saya kira itu untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan intinya kita semua harus bisa menjaga diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah ya, dan sebagai seorang remaja yang saya kira masa-masa sekarang ini kalian masih mencari jati diri, atau dalam arti banyak sekarang ini di media ya dicontohkan
melakukan hal-hal yang sebenarnya menurut saya ini adalah kurang etis, tapi ini menjadi tontonan yang kemudian khawatirnya saya itu menjadi tuntunan bagi kita. Contohnya saja memang aplikasi TikTok dulu itu sudah pernah di blacklist ataupun sudah pernah dilarang untuk diunggah ya, di download ya. Tetapi sekarang ini ada lagi, saya kurang paham apakah memang ini ada sebuah misi di balik itu. Tetapi biasanya orang-orang yang memakai aplikasi ini dengan menari, bernyanyi, kemudian ada yang kurang etis, tapi ada juga yang bagus ya, yang digunakan untuk kebaikan, untuk dakwah. Sehingga harapannya adalah kalian punya media sosial, punya akun, gunakanlah untuk paling tidak untuk berdakwah. Jangan sampai digunakan untuk mengumbar urusan pribadi ya. Kamu mencela, kamu memperlihatkan tubuh kamu misalnya ya, dengan diiming-imingi oleh sebuah uang misalnya ya, diiming-imingi dengan sebuah ya kenikmatan dan lain sebagainya, itu jangan sampai mau. Sehingga harapannya adalah kita harus bisa menghindari pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina, karena ada beberapa kriteria. Kalau pengertian zina ini sampai ke arah zina mata, zina tangan ya, kemudian zina kaki. Zina mata adalah kita memandang hal-hal yang itu dilarang oleh agama. Laki-laki memandang seorang perempuan yang perempuan itu tidak menutup aurat, termasuk zina mata ya. Zina kaki, kalau kita misalnya ada suatu kaki kita berjalan untuk menuju ke tempat kemaksiatan, itu termasuk zina kaki. Nah, itu contoh-contoh. Silahkan nanti ditanyakan kalau tidak paham di komentar, nanti akan saya balas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini terlalu cepat ataupun kurang dipahami ya, karena terbatasnya waktu dan kondisi kita masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita musibah ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka untuk saya memberikan pembelajaran dan kalian juga bisa berdiskusi langsung dengan saya ketika nanti pembelajaran itu banyak yang ditanyakan. Saya kira itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.